Bayangkan, pemain yang selama bertahun-tahun dipuja, bahkan dianggap seperti dewa sepak bola, tiba-tiba berubah menjadi sosok yang dibenci hanya dalam hitungan hari. Dia adalah Lionel Messi, pemain dengan jutaan rekaman pertandingan, ratusan trofi, dan karir yang terdokumentasi begitu lengkap, mendadak dicap sebagai villain atau penjahat lapangan hijau oleh begitu banyak publik netral. Apa semua itu benar-benar karena apa yang terjadi di lapangan? Atau ada sesuatu yang jauh lebih besar yang bekerja di balik layar? Lalu pertanyaannya, bagaimana opini publik bisa berubah secepat itu? Tonton videonya sampai habis ya guys. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Di video ini, kita tidak sedang membahas siapa GOAT, bukan juga membandingkan Messi atau Ronaldo. Yang akan kita bahas jauh lebih menarik. Bagaimana opini publik bisa dibentuk? Bagaimana seorang ikon dunia bisa mengalami pembalikan citra secara besar-besaran? Dan bagaimana algoritma media sosial bisa membuat reputasi seseorang runtuh? Bahkan, saat fakta yang ada sebenarnya tidak berubah. Karena di era media sosial, musuh terbesar bukan cuma lawan di atas lapangan, tetapi narasi yang terus diputar di luar lapangan. Jadi, tonton video ini sampai selesai, karena setelah ini, kita akan melihat dewa yang tersungkur karena narasi yang berlebihan. Kalau kita kembali ke tahun 2022, sentimen publik terhadap Messi sedang berada di puncaknya. Ia bukan cuma dianggap pemain hebat, tetapi simbol kesempurnaan. Banyak orang melihat Messi sebagai sosok yang diberi bakat alami, anugerah langit, titisan keajaiban sepak bola, nyaris tanpa celah. Inilah yang dalam teori opini publik disebut sebagai framing, sesuatu yang tidak bisa disentuh, tetapi hidup di kepala jutaan orang. Dan selama bertahun-tahun, gambaran tentang Messi memang seperti itu, nyaris sempurna. Masalahnya, semakin tinggi seseorang ditempatkan, semakin keras pula saat ia jatuh. Karena pada akhirnya, tidak ada manusia yang benar-benar sempurna. Dan ketika publik mulai melihat sisi yang berbeda, rasa kecewanya bisa berkali-kali lipat lebih besar. Lalu datanglah Piala Dunia 2026. Disinilah arah percakapannya mulai berubah. Bukan karena jumlah gol Messi, bukan juga karena statistiknya, tetapi karena narasinya. Semuanya dimulai dari potongan-potongan kecil. Satu kejadian disambungkan dengan kejadian lain, lalu dirangkai menjadi satu cerita besar. Kontroversi saat melawan Aljazair mulai dikaitkan dengan kompilasi pelanggaran Messi di masa lalu. Kemudian, muncullah narasi Messi adalah anak emas FIFA. Narasi itu terus diulang, terus dibagikan, terus diperdebatkan. Dan semakin sering orang mendengarnya, semakin banyak pula yang mulai menganggapnya sebagai kebenaran. Lalu, datang pertandingan melawan Mesir. Di titik ini, percakapannya bukan lagi soal sepak bola, mulai bercampur dengan politik. Labelisasi Argentina sama dengan Israel digoreng habis-habisan berkat momen provokasi bendera Israel yang dikibarkan pendukung Argentina saat memprovokasi pelatih Mesir Hossam Hassan. Ini ditambah pula penggalan video lama soal dukungan terbuka PM Benjamin Netanyahu pada Argentina. Disinilah emosi menjadi bahan bakar utamanya. Karena di media sosial, emosi selalu bergerak lebih cepat daripada fakta, dan algoritma sangat menyukai hal seperti itu. Lalu, masuklah babak yang paling mengerikan, Artificial Intelligence atau AI. Hari ini, membuat satu video hanya butuh hitungan detik. Bukan puluhan, bukan ratusan, tetapi bisa menjadi ribuan, bahkan jutaan konten. Begitu algoritma melihat satu topik menghasilkan perhatian besar, ia akan terus menyebarkannya. Bukan karena itu benar, bukan karena itu adil, tetapi karena orang terus menontonnya. Di era sekarang, algoritma tidak peduli apakah seseorang dicintai atau dibenci. Yang ia pedulikan hanya satu, atensi. Disinilah banyak orang membandingkan Messi dengan Cristiano Ronaldo.
Ronaldo sudah terbiasa hidup di tengah pro dan kontra, dicintai sekaligus dibenci, tetapi ia tetap bertahan. Karena sejak awal, branding Ronaldo memang tidak pernah dibangun sebagai sosok yang sempurna. Berbeda dengan Messi, ketika seseorang dibangun seperti malaikat, maka noda sekecil apapun akan terlihat jauh lebih besar. Dan itulah yang membuat era algoritma terasa begitu kejam. Karena perang informasi tidak selalu dimenangkan oleh fakta. Seringkali yang menang adalah narasi yang paling mampu mencuri perhatian. Pada akhirnya, cerita ini bukan hanya tentang Messi. Bukan juga semata-mata tentang Ronaldo. Tetapi, tentang dunia yang kita tinggali hari ini. Dunia di mana reputasi bisa dibangun selama puluhan tahun. Namun, bisa runtuh hanya dalam hitungan hari. Dunia di mana fakta tidak selalu menjadi pemenang. Dan dunia di mana mengejar validasi semua orang mungkin memang mustahil. Seperti petuah Ali bin Abi Thalib. Tidak perlu menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak membutuhkan itu. Dan yang membencimu tidak akan mempercayainya. Kalau menurut kalian, era algoritma memang sudah mengubah cara kita memandang sepak bola. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau suka pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karena di channel ini, kita bukan cuma membahas apa yang terjadi di lapangan, tetapi juga cerita-cerita besar yang terjadi di balik dunia sepak bola.